Hai, jumpa lagi bersama aku Yayu Ima Mardiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini aku akan membahas tentang cara membedakan orang baik dengan orang yang jatuh cinta. Ada tetanggaku seorang janda muda yang mempunyai seorang anak yang masih kecil. Si janda muda ini juga mempunyai seorang adik laki-laki. Dan adik laki-lakinya ini juga mempunyai seorang teman laki-laki yang sering datang ke rumah mereka untuk main-main dan mencari adiknya si janda muda ini. Setiap temannya si adik ini datang ke rumah mereka, dia selalu membawakan mainan buat anaknya si janda muda ini. Tidak hanya itu saja, teman adiknya ini juga membawakan makanan-makanan buat mereka. Dan tidak hanya itu saja, teman adiknya ini dia selalu siap untuk membantu setiap mereka kerepotan, terutama si janda ini. Pada suatu hari, si janda muda ini bersama ibunya melamar teman adiknya ini untuk diajak menikah. Karena si janda muda ini berpikir bahwa teman adiknya ini jatuh cinta kepada dirinya. Ini dikarenakan si teman adiknya terlalu baik sama dia dan keluarganya. Dan akhirnya teman adiknya ini menolak lamaran si janda muda. Dan dia memberi penjelasan bahwa kebaikannya selama ini hanyalah karena dia kasihan sama si janda muda dan kasihan sama si anaknya. Karena anaknya yang masih kecil tapi sudah ditinggal oleh ayahnya. Dan si teman adiknya ini juga menjelaskan bahwa dia hanya ingin berbuat kebaikan saja. Nah, kita pasti akan berpikir dan bisa membayangkan bagaimana perasaan si janda muda ini. Tentu saja dia sangat malu dan kecewa karena hatinya yang sudah berbunga-bunga ternyata dia hanyalah kegeeran saja, dia hanyalah salah paham saja. Nah, kalau kita tidak ingin bernasib sama dengan si janda muda ini, alangkah baiknya kita bisa mengetahui dan bisa membedakan antara orang yang baik dan orang yang jatuh cinta kepada kita. Bagaimanakah caranya membedakan orang yang baik dan orang yang jatuh cinta? Sebelum aku lanjutkan pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan. Kenapa kita sering tidak bisa membedakan antara orang yang baik dan orang yang jatuh cinta kepada kita? Ini dikarenakan belum apa-apa, kita ini sudah ngarep duluan, sudah berharap. Padahal kalau kita ini bisa tenang dan mau memperhatikan dan mencari tahu, maka gampang sekali kok cara membedakan antara orang yang baik dengan orang yang jatuh cinta kepada kita. Yang pertama, kita perhatikan apakah kebaikan dia sama kita itu dengan kebaikan dengan orang lain itu sama. Orang yang baik tentu saja dia akan berbuat baik kepada semua orang. Tapi kebaikannya ke orang lain dengan kebaikannya dia sama kita itu jelas sekali sangat berbeda. Nah, kalau kita melihat
kebaikan dia dengan orang lain dan dengan kita itu sama, berarti itu kita juga sama dengan orang-orang lain. Tidak ada yang spesial dengan kita. Yang kedua, kita ingat-ingat lagi apakah dia pernah menghubungi kita duluan. Entah itu telepon duluan atau ngechat duluan dan lain-lain sebagainya. Orang yang baik kalau kita menghubungi dia, ya entah itu telepon atau kita chatting sama dia pasti akan membalasnya. Karena dia adalah orang yang baik, jadi dia tidak ingin membuat kita kecewa, membuat kita marah dan sakit hati. Tapi orang yang hanya sekedar orang baik, tidak jatuh cinta sama kita, dia tidak akan pernah menghubungi kita duluan. Sedangkan orang yang jatuh cinta kepada kita, dia pasti akan selalu menghubungi kita duluan. Kita jangan sampai salah, kita jangan GR dulu, kita jangan senang dulu kalau kita telepon dia terus dia ngangkat telepon kita. Dan kalau kita chat dia membalas chattingan kita. Dan yang ketiga, kalau kita tuh ngobrol sama dia, kita lihat apakah dia membangun kesamaan atau tidak dengan kita. Orang yang sekedar baik, dia kalau ngobrol sama kita, cerita ya cerita aja. Ngomong ya ngomong aja, apa adanya dia aja. Setelah itu ya nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau orang yang sedang jatuh cinta sama kita, dia akan membangun kesamaan dengan kita. Misalnya saja ya, kalau ngobrolnya ngomongin hobi, misalnya kitanya hobi olahraga. Nah, dia akan mencari tahu hobi kita itu apa ya. Terus dianya akan ngobrol, oh iya aku juga sama suka hobi olahraga sama seperti kamu. Terus misalnya saja ngomongin makanan, misalnya saja makanan kesukaan kita bakso. Dan dia tahu itu, dia juga akan bilang, aku juga suka loh makan bakso. Nah itu dan lain-lain sebagainya. Nah ini namanya membangun kesamaan. Dia akan membuat seolah-olah dia itu sama dengan kita. Yang keempat, kita lihat apakah dia membangun kedekatan dengan kita atau tidak. Orang yang jatuh cinta sama kita, dia akan membangun kedekatan dengan kita. Misalnya saja dia akan mencari tahu tentang seluk-beluk diri kita. Apakah hal-hal yang kita sukai, apa hal-hal yang tidak kita sukai, apa kebiasaan kita, terus apa visi dan misi hidup kita ke depannya. Terus apakah rencana pernikahan kita, terus apa saja kriteria pasangan idaman. Nah, dia juga akan mencari tahu apakah dirinya ini sesuai dengan kriteria idaman untuk menjadi pasangan kita. Selain itu, dia juga akan mencari-cari cara untuk selalu bisa dekat sama kita. Bahkan dia juga selalu mencari cara supaya bisa menyentuh kita. Yang aku maksud menyentuh di sini itu bukan yang jelek ya, misalnya saja menyentuh tangan kita, misalnya menyentuh pundak kita, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan orang yang hanya baik saja kepada kita, dia akan selalu menjaga jarak sama kita. Ya, misalnya kok bertemu, nah itu dia selalu menjaga jarak. Dia tidak membangun kedekatan dengan kita. Terus, kalaupun kita bersentuhan dengan dia, itu tidak ada perasaan apa-apa. Bersentuhannya hanya karena tidak sengaja saja bersentuhan. Yang kelima, kita lihat cara dia memandang kita. Kata orang, mata adalah jendela hati. Dari mata, kita akan tahu isi hati seseorang. Orang yang sedang jatuh cinta, cara memandang dia dari mata, terus ke dada.
Kalau dia tuh memandang kita mata, terus turunnya ke hidung, mulut sampai sini, atau ke atas sini, ya mata terus ke atas. Nah ini artinya dia tidak jatuh cinta sama kita. Selain itu, ketika orang yang jatuh cinta itu memandang kita, dia matanya berbinar-binar, berseri-seri, berkaca-kaca. Beda dengan orang yang tidak jatuh cinta, dia akan memandang kita dengan biasa-biasa saja. Yang keenam, ketika kita ada kesempatan keluar berdua, ya misalnya saja kita ajak dia nongkrong di kafe, atau kita ajak dia makan di luar, atau kita ajak dia liburan ke suatu tempat liburan, dan lain-lain sebagainya. Kalau dia orang baik, tentu saja dia tidak akan menolak ajakan kita, karena dia merasa kita adalah teman dia yang baik. Tapi kalau dia itu tidak jatuh cinta sama kita, dia akan membawa teman. Dia tidak mau hanya berduaan saja sama kita. Nah, sedangkan orang yang jatuh cinta sama kita, tentu saja dia akan memilih berdua saja sama kita. Dia akan menganggap ini adalah kesempatan untuk berdua-duaan saja sama kita. Nah, itu adalah perbedaan antara orang yang jatuh cinta dengan orang yang baik ke kita. Supaya kita tidak lagi salah paham dan tidak lagi kecewa. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, terima kasih.